Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan semoga hari kalian menyenangkan. Perkenalkan, nama saya Salma yang akan membimbing kalian pada pembelajaran MIPA. Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai nama-nama penyakit. Coba, siapa di antara kalian yang tahu apa itu penyakit? Baik, penyakit adalah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh virus, bakteri, atau kelainan jaringan pada organ tubuh. Bagaimana? Sampai di sini bisa dipahami? Sebelum kita memasuki pematerian, ada beberapa submateri yang akan kita pelajari pada video kali ini. Submateri terdiri dari 3. Yang pertama, kita akan mempelajari beberapa kosakata yang berkaitan dengan nama-nama penyakit. Yang kedua, kita akan mempelajari mengenai teks bacaan yang akan saya berikan kepada kalian. Dan kita akan membacanya bersama-sama. Yang ketiga, saya akan memberikan latihan soal yang berkaitan dengan teks bacaan tersebut. Maka dari itu, pada pembelajaran MIPA kali ini, diharapkan kalian dapat memahami teks bacaan dan mengidentifikasi teks bacaan tersebut dalam bentuk latihan soal. Kita langsung saja yuk ke submateri yang pertama. Pada submateri yang pertama ini, kita akan mempelajari beberapa kosakata yang berkaitan dengan nama-nama penyakit. Apabila kalian mengalami salah satu penyakit dan ditanya, "Kamu sedang sakit apa?" Kalian pasti akan menjawab penyakit yang kalian derita tersebut. Maka dari itu, saya akan memberikan beberapa kosakata yang berkaitan dengan nama-nama penyakit yang bisa kalian terapkan ketika kalian sedang mengalami sakit. Kosakata pertama, sakit kepala. Sakit kepala. Ikuti saya, sakit kepala. Duh, sakit kepala. Atau kalian bisa menyebutnya dengan kata pusing. Pusing. Apa itu pusing atau sakit kepala? Sakit kepala adalah kondisi nyeri yang biasanya timbul di area kepala. Kosakata kedua, batuk. Batuk. Sekali lagi, batuk. Apa itu batuk? Batuk adalah respon alami yang ditimbulkan atau rasa tidak nyaman pada bagian tenggorokan. Selanjutnya, kosakata ketiga, flu. Flu. Sekali lagi, flu. Atau kalian bisa menyebutnya dengan kata influenza. Influenza. Apa itu flu atau influenza? Flu adalah infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru.
Kosakata yang keempat yaitu demam. 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 Apa itu demam? Demam adalah kondisi peningkatan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Kosakata yang kelima yaitu sakit gigi. Sakit gigi. Sakit gigi. Apa itu sakit gigi? Sakit gigi adalah kondisi timbulnya rasa nyeri di dalam atau di sekitar gigi dan bagian rahang. Kosakata keenam yaitu mah. 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 Apa itu mah? Mah adalah rasa nyeri pada bagian perut. Selanjutnya, kosakata ketujuh, yaitu asma. 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 Apa itu asma? Asma adalah masalah paru-paru yang menimbulkan penderita mengalami kesulitan bernafas. Kosakata ke-8 yaitu radang tenggorokan. Radang tenggorokan. Radang tenggorokan. Apa itu radang tenggorokan? Radang tenggorokan adalah gangguan yang menimbulkan rasa nyeri atau rasa gatal pada bagian tenggorokan. Kosakata ke-9. Diare. 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 Apa itu diare? Diare adalah kondisi terganggunya pencernaan yang ditandai dengan buang air besar encer selama 3 kali atau lebih dalam sehari. Kosakata yang terakhir, yang ke-10 yaitu sariawan. 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 Apa itu sariawan? Sariawan adalah kondisi luka peradangan pada mulut yang menyebabkan rasa nyeri sehingga menimbulkan terganggunya untuk makan atau bahkan untuk berbicara. Nah, itu dia beberapa kosakata nama-nama penyakit yang umum terjadi dialami oleh setiap orang. Baik, setelah kita mempelajari beberapa kosakata yang sudah kita pelajari bersama-sama, selanjutnya saya akan menampilkan teks bacaan mengenai salah satu penyakit. Nah, ini adalah teks bacaan tentang salah satu penyakit yaitu sakit tifus. Mari kita baca bersama-sama. Sakit tifus. Bulan lalu, Erika menderita gejala tifus. Penyebabnya dikarenakan terlalu sibuk dan lelah mengerjakan tugas serta pola makan yang tidak teratur. Selama 2 hari, Erika istirahat total di tempat tidur tanpa melakukan kegiatan apapun. Erika minum obat yang diberikan dokter. Obat pertama adalah obat antibiotik berbentuk tablet. Obat ini harus Erika minum 3 kali sehari. Biasanya Erika minum pada pukul 7 pagi, pukul 1 siang, dan pukul 7 malam. Obat ini harus diminum setelah makan. Dokter mengatakan bahwa obat antibiotik ini harus diminum sampai habis. Fungsi dari obat ini adalah untuk membunuh bakteri penyebab tifus. Obat kedua adalah multivitamin berbentuk kapsul.
Vitamin ini berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Berbeda dengan antibiotik, obat ini hanya diminum sekali dalam sehari. Selain minum obat dan vitamin, dokter menyarankan agar Erika banyak minum air putih dan menjaga pola makan yang teratur. Silahkan kalian baca teks tersebut secara berulang sampai kalian memahami isi teks bacaan tersebut. Bila kalian sudah paham, selanjutnya saya akan memberikan latihan soal yang berkaitan dengan teks bacaan tersebut. Nah, ini dia 6 pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan teks bacaan yang sudah kita baca bersama-sama. Pahami secara seksama ya. Baik, apabila kalian sudah mengisi semua pertanyaan tersebut, mari kita bahas bersama-sama. Pertanyaan pertama, penyakit apa yang Erika derita? Jawabannya yaitu Erika menderita gejala tifus. Pertanyaan kedua yaitu, apa yang menyebabkan Erika terkena penyakit tersebut? Perhatikan teks yang berwarna hijau. Penyebabnya dikarenakan Erika terlalu sibuk dan lelah mengerjakan tugas serta pola makan yang tidak teratur. Pertanyaan ketiga, berapa hari Sarah beristirahat total di tempat tidur? Selama 2 hari. Pertanyaan keempat, kapan antibiotik diminum? Antibiotik diminum pada pukul 7 pagi, pukul 1 siang, dan pukul 7 malam. Pertanyaan kelima, apa fungsi dari vitamin yang diberikan oleh dokter? Vitamin berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan pertanyaan terakhir yaitu, selain minum obat, hal apa yang disarankan oleh dokter? Dokter menyarankan agar Erika banyak minum air putih dan menjaga pola makan yang teratur. Bagaimana? Apakah jawaban kalian sudah sesuai dengan teks bacaan tersebut? Wah, kita sudah mempelajari mengenai kosakata, teks bacaan, dan juga latihan soal. Bagaimana? Sudah bisa dipahami mengenai materi nama-nama penyakit? Semoga bisa dipahami ya, dan jangan lupa untuk mempraktikkan pemahaman pada materi kali ini dalam kehidupan sehari-hari. Tapi saya akan memberikan suatu info menarik atau budaya yang kerap dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Apa itu? Di Indonesia ada salah satu pengobatan tradisional untuk meringankan atau menyembuhkan beberapa penyakit seperti masuk angin, pegal linu, sakit kembung, dan panas dalam. Pengobatan tersebut dinamakan kerokan. 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 Kerokan adalah tindakan mengerok pada punggung untuk mengobati kondisi penyakit-penyakit tertentu yang sudah saya jelaskan tadi. Pada video pembelajaran MIPA kali ini, kita sudah sama-sama mempelajari mengenai nama-nama penyakit. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video pembelajaran kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.